Selamat malam para pemirsa Semarang TV yang berbahagia. Kembali kita bersua dalam acara Biang Lala Sastra pada malam hari ini. Bagaimana kabar Anda semua? Kami berharap kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada malam hari ini masih dalam suasana Tahun Baru Imlek. Topik yang akan kami bahas atau kita bahas pada malam hari ini adalah Imlek dalam sastra Indonesia, ya, bersama pembawa acara saya Heru Mugiarso, dan bersama dengan kita adalah Pak Gunoto Sapari, ya. Selamat malam Pak Gunoto. Selamat malam Pak Heru. Beliau seorang sastrawan yang sudah tidak asing lagi bagi kita dan menemani kita dalam acara Biang Lala Sastra. Ya. Gimana kabarnya Pak Gun? Sehat? Baik Pak, Yeah. Alhamdulillah. Yeah. Menarik sekali Pak Gun bahwa masih dalam suasana Imlek kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana keterkaitan antara Imlek dengan sastra Indonesia. Ya. Sesuatu yang menurut saya ini sangat unik ya, karena kan biasanya kalau kita bicara soal sastra Indonesia pasti kita bicara tentang lebih banyak bicara tentang sastra nasional khususnya ya. Tetapi kali ini kita ya terkait dengan Imlek itu kita bicara soal sastra yang dalam konteks peranaan Tionghoa ya. Menurut Pak Gun, ini bagaimana sih sebenarnya latar dari sastra dalam konteks peranaan Tionghoa itu di Indonesia itu gimana sebenarnya? Iya, terima kasih Pak Heru. Mengenai Imlek ini kan kita tahu bahwa di Indonesia ini kan ada 4 peringatan tahun baru ya. Betul. Tahun baru seperti yang kita kenal itu tiap tanggal 1 Januari. Kemudian tahun baru Saka, tahun baru Hijriah ya, tahun baru 1 Muharram, kemudian tahun baru Imlek ini. Dan kita tahu di Indonesia itu pernah terjadi masa-masa di mana peringatan Imlek ini tidak boleh dilakukan di depan umum ya, di depan publik, hanya di internal keluarga-keluarga Tionghoa, karena kebijakan dari pemerintah Orde Baru pada waktu itu. Kemudian ketika pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, kebijakan itu dicabut dan setelah itu peringatan Imlek bisa kita lakukan di beberapa di tempat-tempat umum ya, tempat-tempat publik, dan ada sampai-sampai Gus Dur itu disebut sebagai Bapak Tionghoa, Bapak Tionghoa Indonesia. Ada beberapa hal yang sangat menarik dari Imlek ini. Sejumlah penyair Indonesia itu banyak yang terinspirasi atau terilhami oleh suasana Imlek. Kemudian berbagai idiom Tionghoa menyertai di situ. Kemudian ada cerita-cerita pendek yang bertema Imlek juga. Jadi ada beberapa sejumlah penyair Indonesia, penyair Indonesia peranakan Cina ya,
itu melakukan penciptaan karya-karya sastra yang bertema Imlek ini. Kita misalnya melihat Hana Francisca ya, itu saya kira kalau kita menyebut sebagai penyair kontemporer itu dia banyak melakukan penciptaan puisi-puisi yang bertema Imlek, sekaligus latar belakang Tionghoa menyertai atau menjadi latar belakang dari penciptaan puisi-puisi mereka. Kemudian kita melihat Lan Fang ya, saya kira itu layak disebut kalau kita berbicara tentang sastra peranakan Cina pada masa kini. Kemudian ada satu masa di mana sastra peranakan Cina ini kan sebenarnya sudah eksis ya sejak sebelum masa Balai Pustaka. Tetapi kalau secara kesusastraan Indonesia kan selalu mulai dari itu ya, diawali dengan Siti Nurbaya, kemudian dengan tema-tema pertentangan adat, kawin paksa dan sebagainya. Ada sejumlah peneliti, kemudian sejumlah pengamat sastra itu melakukan penelitian. Misalnya kita tahu ada nama Ni Julan ya, itu melakukan penelitian sastra dan menemukan bagaimana sastra peranakan Cina itu sudah dimulai jauh sebelum masa Balai Pustaka. Tetapi sastra peranakan Cina ini terabaikan atau terpinggirkan, tidak diakui, bahkan disebut sebagai bacaan liar. Kemudian saya kira karena bahasa yang dipakai oleh pengarang peranakan Cina ini dianggap sebagai bahasa Melayu rendah ya, bahasa Melayu pasaran. Sementara penguasa pada waktu itu dan itu terimplikasi pada para redaktur di Balai Pustaka itu standarnya adalah bahasa Melayu tinggi. Saya kira apa yang dilakukan oleh Niu Julan, kemudian ada Claudine Salmon, kemudian ada Leo Suryadinata yang menunjukkan bagaimana sastra peranakan Cina ini terabaikan dan tidak masuk dalam sejarah kesusastraan Indonesia, berarti kan ada satu mata rantai yang terputus. Dan ini saya kira menjadi tantangan bagi para sarjana sastra, para peneliti untuk melakukan pelurusan sejarah ini. Artinya meskipun harus kita akui secara kuantitas mungkin tidak seperti roman-roman atau karya-karya masa Balai Pustaka yang berbahasa Melayu tinggi, tetapi
secara sosial atau secara sosiologis itu penting untuk memasukkan sastra peranakan Cina ini ke dalam sejarah sastra Indonesia. Saya kira itu beberapa hal. Ya. Saya setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Gunoto tadi tentang bahwa sastra peranakan Tionghoa itu dianggap bahasa Melayunya bahasa yang rendah gitu ya, sehingga kemudian kurang mendapat tempat khususnya di sastra, meskipun maksud saya sastra sebelum Balai Pustaka tadi ya. Tapi jangan lupa pula bahwa beberapa dari mereka itu juga tercatat di dalam sejarah. Bahkan seperti misalnya ayahnya Pak Arief Budiman ya, yang berganti nama menjadi Salam Sutrawan itu kan juga penulis sastra, beliau menulis novel dan sebagainya. Memang saya pernah membaca bahasa dan gaya bahasanya itu memang ya seperti bahasa Tionghoa gitu ya. Tapi itu menjadi sesuatu yang unik karena dia mewakili dari ras atau etnis yang memang memiliki karakteristik tertentu ya di Indonesia. Nah, menurut Pak Gunoto ini pada waktu masa-masa yang lalu itu ya, di mana dalam situasi yang terrepresi oleh Orde Baru itu, apakah para sastrawan dari peranakan Tionghoa itu menunjukkan semacam perlawanan atau enggak itu dalam karya-karya tulisannya itu, apakah seperti itu atau gimana menurut pengamatan dan menurut setahu Pak Gunoto itu? Kalau saya melihat perlawanan tidak terus terang ya, gitu. perlawanan diam. Jadi kebijakan Orde Baru pada waktu itu kan selain para kaum Tionghoa ini untuk mengubah namanya menjadi nama Indonesia, misalnya Suo Jin menjadi Arief Budiman misalnya, itu juga kan ada segala hal yang berbau Tionghoa kan dilarang ya, misalnya koran-koran berbahasa Cina, kemudian segala pernik yang menunjukkan budaya Cina juga dilarang, sehingga ada perlawanan memang secara diam, misalnya apa yang dilakukan oleh Pramudia Anantatur misalnya, dia melakukan menunjukkan beberapa pengarang yang menulis di beberapa koran yang secara implisit menunjukkan perlawanan itu. Ya, dan saya juga menengarai ini Pak Gunoto, justru beberapa sastrawan Indonesia yang bukan peranakan Tionghoa, dia malah menulis novel ataupun cerita dengan topik yang tadi memperjuangkan ketertindasan kaum Tionghoa. Satu contoh misalnya Mas Triyanto Triwikromo, itu kan dengan novelnya yang berita tentang peristiwa waktu tahun reformasi itu kan terjadi semacam pemerkosaan, pembantaian terhadap kaum Tionghoa itu, apalagi yang sadis itu terhadap para anak-anak wanitanya gitu ya. Dan itu diangkat melalui novel gitu. Justru malah yang yang menceritakan itu bukan mereka mungkin tadi ya pakai diam, silent, tidak bicara, tapi malah sastrawan-sastrawan yang merasa terusik hati nuraninya, dia malah kemudian mengangkat itu menjadi tema dan menjadi tema yang menarik ya. Jadi sesuatu yang saya tangkap seperti itu. Gimana menurut Pak Gun itu? Ya, saya kira betul apa yang katakan Pak Heru. Jadi misalnya Seno Gembira Dharma juga menulis sejumlah cerita pendek yang berlatar belakang peristiwa reformasi itu ya, yang dimana terjadi banyak penjarahan, pembakaran, pemerkosaan terhadap perempuan-perempuan Tionghoa yang
saya kira itu sebagai cermin sosial di mana ada satu diskriminasi, suatu penindasan yang saya kira. Jadi di sini saya melihat sastra itu tidak melihat batas-batas itu ya, bahkan ketika ada sesuatu yang memang harus dilawan, bahkan tidak melihat apakah itu dari kelompoknya sendiri atau kelompok yang lain gitu ya, di debatnya sastra itu di situ. Baik, nanti sebelum kita lanjutkan, saya kira kita kembali ke studio dulu. Start your healthy life today, My Bio. Seiring bertambahnya usia, produksi sel imun dan sel-sel pertumbuhan dalam tubuh akan berkurang. Pola hidup yang tidak sehat, perubahan cuaca yang tidak menentu, stres, hingga paparan radikal bebas yang terus-menerus menggerogoti sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh rentan sekali terkena penyakit, mulai dari influenza, alergi, asma, pneumonia. Perkuat sistem kekebalan tubuh Anda dengan susu kolostrum My Bio. Diformulasikan secara khusus untuk menutrisi dan meningkatkan daya tahan tubuh. Anak-anak, remaja, atlet, orang tua hingga mereka yang sedang tahap penyembuhan dalam sakit dapat mengkonsumsi My Bio. Konsumsi susu kolostrum setiap hari dan dapatkan manfaat seperti meningkatnya daya tahan tubuh, mempercepat proses penyembuhan bagi Anda yang terkena penyakit, memaksimalkan sistem pertumbuhan. Jangan tunggu sakit datang. Mulai hidup sehat Anda hari ini bersama susu kolostrum My Bio. Start your healthy life today, My Bio. Unen cawi, kalah cacak menang cacak. Samu barang penggawean luweh becik dicoba dhisik bisa lan orane. Apapun pekerjaan, lebih baik dicoba dahulu bisa dan tidaknya. Para pemirsa yang berbahagia, kita masih dalam acara Biang Lala Sastra Semarang TV. Selanjutnya Pak Gunoto Sabari akan membacakan sebuah puisi yang masih terkait atau relevan dengan tema kita, yaitu Imlek dalam sastra Indonesia. Silakan Pak Gun. Terima kasih Pak Heru. Wasiat Imlek. Sebagai bocah Indonesia beretnis Jawa Tionghoa, tugas kalian di masa depan tidak ringan, nak. Kalian harus menyejajarkan capcay dengan gudeg, buyung hai dengan menduan, bacang dengan arem-arem, liang dengan epek, barongse dengan reok, wayang potehi dengan wayang kulit dan golek, Bu Aini dengan Enyong Trisno karo Rika. Dan ingat, telapak tanganmu hanya boleh terangkat memberi hormat pada sang saka merah putih. Kita menjunjung Pancasila sebagai falsafah hidup bernegara. Bekasi, 10 Februari 2013, Norman Adi Satria. Mungkin bisa diberikan info nih Pak. Penulis ini
apakah dia termasuk peranaan Tionghoa atau pribumi? Ini bukan peranaan. Bukan peranaan ya. Jadi orang Indonesia dalam arti pribumi yang mencoba untuk mengangkat tema Imlek ini, suatu yang menarik gitu ya. Nah ini mungkin Pak Gun bisa memberikan semacam atau penafsiran ataupun kesan terhadap puisi ini. Kira-kira puisi ini sebenarnya ingin menyampaikan apa di dalam konteks temanya itu? Ya, saya kira ini ingin menyampaikan bahwa anak-anak peranakan Tionghoa ini ketika lahir di Indonesia harus tetap berpijak di bumi di mana dia dilahirkan. Artinya meskipun tanah leluhurnya itu memiliki budaya-budaya yang budaya-budaya yang mereka kenal ya jadi harus ada proses akulturasi ya. Jadi tadi disebut misalnya bagaimana menyejajarkan wayang potehi dengan wayang kulit dan golek, kemudian liong dengan ebek, barongsai dengan reog dan sebagainya. Nah, saya mencoba ingin mengeksplorasi lebih lanjut. Ini satu contoh puisi yang ditulis oleh kebetulan orang pribumi Indonesia yang mengambil tema tentang Imlek yang terkait dengan Tionghoa tadi. Dan tadi sudah kita diskusikan sedikit tentang ternyata beberapa sastrawan kita itu peduli kepada masalah yang ada di dalam budaya Tionghoa. Ya, satu contoh misalnya saja Remi Siladu itu kan pernah membuat suatu novel yang kemudian diangkat ke layar lebar, judulnya Cao Baukan itu ya. Menurut saya itu luar biasa novel ini karena ditulis oleh bukan orang Tionghoa, tetapi dia bisa menggambarkan secara bagus sekali bagaimana konflik-konflik budaya dan bagaimana adat istiadat budaya Tionghoa itu. Di Semarang kita punya yang namanya Mas Handri TM gitu ya. Mungkin Pak Gun juga sangat kenal dengan beliau gitu kan. Beliau menulis novel apa, Pak Gun? Kancing yang terlepas. Nah, Kancing yang terlepas yang belakangan ini juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, ini. Padahal kita tahu siapa Mas Handri itu kan juga orang Jawa ya, tetapi orang Jawa, tapi ketika masuk ke dalam tema yang terkait dengan kultur Tionghoa betul-betul total di sana. Kira-kira menurut Pak Gun itu mengapa ya bisa terjadi bahwa misalnya saja sastrawan dari Jawa ketika kemudian dia menggarap atau mau ngambil tema Tionghoa itu bisa sedemikian total di dalam menciptakan itu ketimbang mungkin sastrawan peranaan Tionghoa sendiri gitu ya. Gimana nih Pak Gun? Ya, saya kira seperti yang dilakukan oleh kalau Remi Siladu itu kan mempelajari berbagai budaya etnis, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia saya kira dia. Dan Remi Siladu kan putra Semarang ya, dan dia saya kira mengenal betul bahwa di Semarang itu budaya pecinan ya, itu sangat melekat. Dan pada Handri saya tahu dia pernah menceritakan proses kreatifnya mengenai kancing yang terlepas ini. Dia sebelum menulis itu sudah melakukan riset semacam riset di pecinan Semarang dan mempelajari budayanya itu sejak awal dia menjadi wartawan. Jadi berarti sudah lama sekali ya, tahun-tahun, dan dia menciptakan novel itu tadinya kan secara bersambung, dimuat secara bersambung. Jadi setiap hari dia
nulis satu seri gitu. Dan dia pada waktu itu bercerita dia sampai rebutan laptop dengan anaknya. Saya kira proses kreatif yang diceritakan Henry ini, dia sebagai seorang Jawa yang lahir di Semarang dan dia punya interaksi dengan kalangan Tionghoa juga, mungkin dia tertarik untuk melakukan penciptaan karya-karya yang berlatar belakang budaya Cina itu. Iya, ya terkait ini juga nih Pak Gun. Pernahkah mungkin Pak Gun ketemu suatu tulisan atau novel yang kebetulan ditulis oleh peranaan Tionghoa atau sastrawan peranaan Tionghoa yang mungkin levelnya itu sama seperti Cabaukan, kemudian Kancing yang terlepas tadi, atau mungkin seperti yang digarap oleh Seno Gumbira dan sebagainya. Kira-kira pernah enggak nih Pak Gun? Yang ditulis oleh sastrawan peranakan Tionghoa sendiri gitu loh. Oh iya, ya yang ditulis oleh misalnya Lanfang ya. Lanfang, kemudian Hana Francisca. Oh gitu ya. Hana Francisca itu saya ingat pernah menulis tentang Malam Imlek ya judulnya itu, cerita pendek. Oh iya. Malam Imlek. Dia menceritakan seorang perempuan tua Cina, punya 6 anak. Dia hafal seluruh nama anaknya itu. 6 anak itu namanya Cina semua, tapi nama Tionghoa semua. Hafal dia, kayak karena. Kemudian tapi dia dalam kondisi sakit, perempuan itu sudah tua dalam kondisi sakit, dan dia meninggal dalam suasana perayaan Imlek. Yang menarik di situ adalah anak-anaknya itu ketika ibunya sakit atau mamanya sakit ini menghadiahi hal-hal yang tidak diperlukan bagi orang sakit, misalnya makanan yang enak-enak, kemudian baju-baju yang bagus-bagus, gitu. Jadi tidak suatu hal yang nggak dibutuhkan, dan dia meninggal pada saat malam Imlek itu. Lalu menurut Pak Gun sendiri, kira-kira apa yang bisa ditarik benang merahnya dari cerita pendek siapa tadi, karangan Hana Francisca ya? Iya. Apa kira-kira menurut pendapat pribadi dari Pak Gun sendiri? Iya. Menariknya itu dari sisi mana gitu? Punya anak banyak, kemudian menunggu mamanya sakit, memberikan hadiah yang mungkin tidak dibutuhkan. Ya, yang menarik itu pertama perempuan tua yang meninggal ini, itu pada masa-masa memiliki anak 6 orang ini, dia adalah seorang pekerja keras, dia sebutkan gitu. Saya kira etos semacam ini itu yang dimiliki oleh etnis Tionghoa ya. Kemudian ibu ini, perempuan ini berhasil mendidik anak-anaknya menjadi pekerja keras juga, yang saya kira berbeda dengan kaum Tionghoa pada masa-masa sebelumnya ya. Anak-anaknya ini berpakaian lebih glamor ya. Suatu hal yang berbeda kalau dulu kan rumah-rumah Tionghoa kan misalnya depannya kelihatan tidak bagus, tapi dalamnya mewah gitu. Atau banyak orang-orang Tionghoa yang dulu keluar hanya pakai sandal jepit, celana pendek, dan secara fisik atau penampilan tidak menunjukkan sebagai seorang yang secara ekonomis mampu. Dan Hana Francisca menggambarkan di situ bagaimana etos perempuan yang kerja keras dan berhasil mendidik anak-anaknya ini kemudian kecewa dalam
saat sampai meninggalnya ini karena mereka membalas budinya dengan hal-hal yang bersifat fisikal gitu. Nah ini menariknya di sini yang sebenarnya ingin saya eksplorasi lebih lanjut itu Pak Gun. Justru ketika seseorang itu meskipun dia dari etnis Tionghoa yang memang seringkali kan dikaitkan juga dengan materi dan sebagainya kan, tetapi ketika menjelang meninggal kemudian anak-anak datang justru malah membawa sesuatu yang mungkin bagi orang kebanyakan itu disukai, tapi bagi dia tidak. Ini kan menariknya, cerpen ini kan menariknya di situ, bahwa seorang itu pada akhirnya ada yang lebih dibutuhkan dari sekedar materi. Apakah itu cinta kasih sayang, perhatian dan sebagainya. Yang itu mungkin di situ digambarkan bahwa anaknya itu barangkali nggak sempat untuk memberikan perhatian pada mamanya, kasih sayang, tapi menggambarkan dengan pemberian-pemberian yang sifatnya material gitu ya. Nah, ya sebenarnya ini tidak hanya di budaya Tionghoa, budaya manapun juga sekarang ini ketika kita bicara soal orientasi kehidupan kan juga lebih ke materialistiknya. Nah, tadi dalam diskusi kita juga memang belum disinggung tentang Seno Gumira gitu ya, yang dalam beberapa cerpen ataupun novelnya juga pernah cerita tentang tema ini ya. Mungkin Pak Gun pernah baca 1-2 tulisan Seno tentang Tionghoa ini, budaya Tionghoa ini. Iya, saya membaca kumpulan cerpennya, tapi saya lupa lupa judulnya ya. Ya, tapi mungkin pernah suatu kisah lah dari tulisan dari itu yang terkesan. Kisah saya yang saya ingat itu bagaimana seorang perempuan yang dalam kerusuhan waktu itu di Jakarta, dia diseret dari mobilnya, kemudian diperkosa gitu, dan pada waktu itu tidak mampu melakukan perlawanan apa-apa gitu. Yang menarik juga saya kira banyak pengarang-pengarang yang jadi sebenarnya banyak puisi-puisi anonim ya yang ditulis oleh kaum Tionghoa. Di kalangan mereka setiap Imlek kan membuat puisi-puisi dua baris atau 2 bait dalam huruf-huruf Cina itu yang kemudian ditempelkan di dinding-dinding yang menunjukkan bagaimana harapan kemudian untuk keberuntungan dan kebahagiaan di masa depan. Artinya sesungguhnya puisi sudah menjadi jiwa mereka dalam menyambut menyambut Imlek ya. Puisi-puisi yang sebenarnya tentang ini saya pernah juga membaca nih Pak Gun. Karena beberapa saya kenal penyair-penyair seperti misalnya dari Bali itu kan Tan Iliu. Kemudian yang dari Jogja yang ini Sun Li, Thomas Alexander itu kan juga peranaan Tionghoa ya, dan karya mereka juga bagus-bagus. Apalagi Sun Li Alexander ini pernah memenangkan beberapa lomba karya sastra. Sementara yang ini Tan Li itu ya, itu kan dia musikalisasi puisi itu yang terkenal itu. Bahkan dia sempat memusikalisasi puisinya Umbu ya, dengan judulnya Kuda Putih itu ya yang terkenal itu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang, saya kira kita berikan kesempatan yang lewat berikut ini.
MyBio susu kolostrum adalah susu rendah lemak dengan kandungan kolostrum dan kalsium. Kolostrum adalah cairan prasusu yang dihasilkan oleh kelenjar mamalia pada 16 jam pertama. MyBio susu kolostrum mempunyai banyak faktor yang baik untuk tubuh, yaitu faktor yang berfungsi menjaga daya tahan tubuh, pertumbuhan, dan nutrisi. MyBio susu kolostrum dapat dikonsumsi oleh siapa saja. Minum 2 kali sehari, pagi dan malam sebelum makan. Start your healthy life today. Anda masih mencintai lagu-lagu lama? Ku ingat ada yang abadi. Be mine once again. Silahkan bergabung di Evergreen Lagu Sepanjang Masa tiap hari Senin malam jam 8 sampai jam 9 hanya di Semarang TV. Waspada bakteri dan virus di sekitar kita. Virus corona telah menjangkit ribuan orang dan telah menyebar ke 16 negara. Bagaimana mencegah tertular virus corona ini? Menggunakan masker saja tidak cukup untuk mencegah penyebaran virus corona, karena ukuran virus corona yang hanya sekitar 0,1 mikron tidak dapat dihadang oleh masker umum yang hanya dapat menyaring partikel berdiameter 0,3 mikron. Kita juga harus sering mencuci tangan dengan bersih, juga menghindari kontak fisik dengan orang yang sakit, dan lengkapi asupan untuk meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengonsumsi MyBio susu kolostrum. Karena MyBio susu kolostrum sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, membantu proses penyembuhan, serta proses pertumbuhan. Dengan rutin mengonsumsi MyBio susu kolostrum, akan membantu mencegah tubuh kita tertular dari serangan virus penyakit yang berbahaya. MyBio susu kolostrum. Start your healthy life today. Pemirsa TV Semarang yang berbahagia, kita masih dalam acara Biang Lala Sastra, bersastra kita bahagia. Untuk kesempatan selanjutnya, kita berikan waktu kepada Pak Gunoto Sabari untuk membacakan puisi lain yang masih relevan dengan tema kita pada malam hari ini. Saya persilahkan Pak Gun. Terima kasih Pak Heru. Tan Ek Joan. Sebuah bendera berkibar di atas potong roti, melantunkan nada yang terus bertahan dari gegap gempita nyanyian revolusi hingga huru-hara zaman yang bergerak makin ke kanan. Tanah airku, kisah Tan, berada di sebelah kiri jalan, di antara kereta toko, di antara deretan toko yang kerap menjadi sasaran penjarahan. Nasionalismeku terhimpit di halaman buku-buku sejarah yang tak pernah dibaca. Maka aku cetak saja negeriku dengan roti gambang, bimbang, roti coklat poles, dan nougat. Roti-roti bernyanyi di atas gerobak dorong, terseok-seok di gang-gang kecil pinggiran kota, menyapa orang-orang kampung untuk menemani mereka minum teh di pagi dan sore hari. Roti, roti, roti. Sebuah nyanyian dari masa lalu yang menyayat jiwa. Roti, roti, roti. Sepenggal sejarah yang menitikkan air mata. Ahmad Gaus. Ya, Pak Gun, ini juga nampaknya ditulis oleh penyair yang bukan peranaan Tionghoa ya. Iya. Ya. Sebenarnya apa yang ingin diungkapkan oleh
penyairnya ini menurut penangkapan dari Pak Gun? Ya ini ada satu sosok yang digambarkan di sini, yang dijadikan judul ini, Tan Ek Coan ini. Jadi saya kira dia berada dalam suatu keadaan sebagai seorang etnis Tionghoa. Dia terhimpit, terdiskriminasi di tengah-tengah keinginannya untuk mencintai negeri di mana dia dilahirkan. Jadi ini sosok yang mencari mencari nafkah ya, itu dengan cara mendorong gerobak, berjualan roti, dan dia melakukannya dari kampung ke kampung dengan mendorong gerobaknya ini, dan teriakan-teriakannya dia menawarkan roti itu di tengah keterhimpitannya itu ada suatu suara yang rawan ya. Dia bilang roti, tapi sesungguhnya selain berjualan dia menyuarakan ketertindasan dirinya. Gitu. Itu kira-kira puisi ini ada kaitannya atau settingnya ada kaitannya dengan peristiwa itu, reformasi itu enggak, Pak Gun? Saya kira enggak ya. Enggak ya. Iya. Jadi ini hanya suatu keadaan di mana. Ditulis tahun berapa itu Pak Gun? Enggak ada tulisnya? Enggak ada ya. Memang penjarahan terhadap toko-toko yang dimiliki oleh kaum Tionghoa ini kan tidak hanya terjadi pada masa reformasi itu, ada beberapa peristiwa sebelum geger Cina itu kan sering berlangsung, dan ini saya kira pengarangnya ini menunjukkan hal itu. Oke, ini Pak Gun, saya tertarik kepada ternyata kita ada dua pihak. Satu pihak adalah sastrawan yang memang berasal dari peranakan Tionghoa, yang kebetulan sekarang sudah melebur dalam sastra Indonesia, seperti Sun Li, seperti Tan Lei, kemudian Hana, kemudian juga, tapi Lan Wang sudah almarhumah ya. Tapi sisi lain ada para sastrawan Indonesia yang peduli dan concern dengan tema-tema seperti itu. Karena bagaimanapun sastra itu kan dia tidak bisa lepas dari panggilan nurani ketika melihat ketertindasan gitu. Dan kita sudah banyak belajar ya Pak Gun tentang bagaimana Tionghoa dan kaum Tionghoa itu menjadi ketika dia posisinya sebagai minoritas, dia seringkali menjadi korban ditindas oleh entah penguasa atau oleh mayoritas dan sebagainya. Nah, terkait dengan sastra kita, bahwa memang kita tidak, ada satu sisi ada sastra yang sifatnya nasional dengan menggunakan bahasa Indonesia, kemudian temanya juga tema yang nasional, tapi ada juga tema-tema lokal dan etnis. Menurut Pak Gun, kira-kira pertama, masihkah kita perlu untuk memunculkan tema-tema etnis ini, dan bagaimana selama ini menurut pengamatan Pak Gun, apakah ada sastra-sastra, maksud saya sastrawan peranakan Tionghoa yang memunculkan tadi tema-tema atau topik-topik sastra yang khas Tionghoa tadi, mengangkat budaya Tionghoa itu? Saya kira kita melihat selama ini kan banyak sastrawan atau pengarang peranakan Cina yang terjun dalam dunia Indonesia. Dan misalnya Markate lalu
Kurniawan Iya, betul. Kemudian ada nama-nama seperti Halim Hadi, Aida Teguh Susilo. Iya. Dan saya kira mereka yang dilahirkan di keluarga Tionghoa, yang kemudian bersentuhan langsung dengan budaya Tionghoa, saya kira perlu ya menulis karya-karya yang berlatar belakang budaya mereka, etnis mereka itu. Dan kita melihat kita sendiri kalau mereka belum melakukan hal itu, kadang-kadang kita kalau saat-saat sekarang kan seperti nggak ada bedanya Iya, ya. iya, betul, betul. Iya. Misalnya kalau kita bersama Kurniawan Junedi kan tidak terasa bahwa sudah menyatu gitu ya. Iya, sudah menyatu. Kita menyatu. Saya kira itu suatu gejala yang saya kira suatu hal yang sangat baik ya. Kita di Indonesia ini tidak lagi terjadi satu perbedaan etnis dalam pergaulan. Tapi dalam karya saya kira mereka betul harus memunculkan kearifan lokal gitu ya, atau lokal genius itu ya. Iya. Dan saya kira ada beberapa hal yang menarik ya, misalnya dari Imlek saja itu upacaranya kan misalnya ada makanan-makanan yang harus disediakan, ada kue ranjang, kue keranjang ya, kemudian ada pernik-pernik, ada angpau, ada harus berbaju merah, sebagainya. Saya kira itu kan satu hal yang menarik. Kemudian barongsai. Lalu kemudian ada kalau di dalam suasana Imlek itu ada, saya dengar ada pantangan-pantangan. Jadi misalnya menantu perempuan tidak boleh mengunjungi orang tuanya, orang tua pada saat Imlek itu. Kemudian harus melakukan bersih-bersih rumah itu sebelum Imlek ya. Kalau pada saat Imlek kita menyapu rumah dan sebagainya, itu berarti menyapu rezeki kan. Saya kira hal-hal semacam itu kan perlu kita ungkap yang inheren ya, karya-karya sastra Indonesia yang ditulis oleh mereka. Ya, saya kira itu perlu karena bagaimanapun budaya kan punya fungsi konservasi ya, mengawetkan, melihara itu. Jangan sampai keunikan dan juga lokal genius mereka, kearifan lokal mereka itu kemudian hilang, ditelan oleh keseragaman yang ada dalam budaya nasional itu. Nah, saya kira kita sepakat itu Pak Gun ya, hanya mungkin teman-teman sastrawan kita yang kebetulan mereka dilahirkan dalam dalam konteks mereka adalah peranaan Tionghoa, saya kira perlu dibangkitkan kesadaran untuk mengangkat tema-tema yang seperti itu, karena di tengah kebersatuan kita tetap ada yang namanya keunikan-keunikan yang justru itu menjadi sesuatu yang bisa digunakan saling belajar gitu ya. Dan saya ingin menambahkan Pak Gun, tadi menarik ketika Pak Gun bicara soal pernik-pernik Imlek ya, saya kemarin baca di suatu koran di Suara Merdeka, tidak salah itu, justru mereka itu mengadaptasi kita ya. Tadi pada awal pembicaraan kita Pak Gun berbicara tentang bagaimana peran Gus Dur ya. Nah, di kalangan Tionghoa Semarang pun juga posisi Gus Dur luar biasa gitu ya. Saking menghormatinya karena Gus Dur seorang Muslim, maka sesajen yang biasanya berupa babi
itu diganti dengan kambing. Nah, ini kan luar biasa ini menurut saya ini, berarti mereka pun juga tidak tertutup dengan budaya yang lain, saking ingin menunjukkan penghormatannya kepada Gus Dur itu, dan Gus Dur seorang Muslim, dan Muslim tidak boleh ya, itu dia tuh di depan pernik-pernik Imlek itu diganti dengan kambing gitu ya. Itu sesuatu yang menarik menurut saya gitu ya. Ya, oke, ini nampaknya waktunya sudah mau berakhir, tetapi kita akan tutup dengan pembacaan puisi ya Pak Gun ya, yang terakhir ya. Ya, para pemirsa yang berbahagia, pemirsa Semarang TV, sebelum kita mengakhiri acara ini, mari kita dengar pembacaan puisi oleh Pak Gunoto Sapari yang masih dengan tema terkait dengan Imlek dan budaya Tionghoa. Ya. Terima kasih. Ya. Barongsai. Tung 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 treng. Tidur, tambur, cana dan kencreng. Berbarengan ditabuh meramaikan pesta. Tung 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 treng. Sepasang barongsai lincah menari menuju lapangan keramaian. Ada sifat sang barongsai berwarna merah kemilauan, dan si Hoksan, si bulu kuning matanya selalu berkedip-kedipan. Menari, berlari, berakrobatik, merangsak, memikat, dan meraih, agar penonton nanti memberi banyak angpau. Dung 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 treng, tidur, tambur, cana dan kentreng ditabuh warga Tionghoa menyambut hari raya. Watsen si merah memang melambangkan kebahagiaan nan ceria. Hoksan si bulu kuning berkedip mata melambangkan kemakmuran untuk rakyat terima. Gong Chi Facai, Gong Chi Facai. Semoga tambah sejahtera, semoga tambah sejahtera. Para kadang engkong emak, engkoh moi-moi, saling bersalaman ucapkan pai-pai. Di kepala dua telapak tangan, di dada angguk kepala. Dung dung treng, dung dung treng, tidur, tambur, cana dan kentreng bergemuruh. Sebentar lagi Sineka Liong datang. Para muda-mudi seragam merah menyala peragakan wusu. Lampion-lampion mengayun-ayun terasa seduh. Sairan Samidi. Yeah. Terima kasih Pak Gun. Para pemirsa Semarang TV yang berbahagia, berakhir sudah acara Bianglah Sastra malam ini. Semoga kita bersua di lain kesempatan, dan terima kasih Pak Gun atas kehadiran Pak Gun yang banyak memberikan wawasan dan juga pengetahuan serta informasi bagi kita semua. Saya kira kita akhiri. Terima kasih Pak Gun. Ya.